Kalau saya sebagai pengusaha, kami dengan keluarga, khusus istri ya, sudah memiliki satu komitmen yang sangat luar biasa. Soal mendidik anak-anak saya serahkan kepada istri saya. Kalau mencari uang atau berusaha dan bekerja, saya. Jadi kalau mendidik anak-anak sampai anak sekolah ke luar negeri itu, ibu yang ngurus. Ini harus ibu yang menjawabnya. Ya, artinya begini, ibu kalau habis sholat maghrib, dia selalu duduk di meja dan menyelesaikan PR semua anak-anaknya. Karena bagi saya, ibu harus bisa menyelesaikan seluruh pelajaran anak-anaknya. Dan alhamdulillah semua anak-anak kita bersekolah sesuai dengan target yang kita targetkan. Malahan rata-rata anak kita bersekolah lebih awal tamatnya daripada yang daripada yang ditargetkan. Satu contoh begini, kalau anak saya yang bersekolah ke luar negeri, katakan umpamanya Ziko, anak saya yang paling tua laki-laki, dia kalau sekolah dulu dia ke Sydney, dia cari sekolah sendiri dan berangkat sendiri. Nah seperti habis itu si Brian gitu loh, dia sekolah di Australia juga, defatnya. Nah dia datang sendiri ke sekolahnya, dia sekolah sendiri dan cari sendiri, dan saya tidak pernah datang sebelum anak saya tamat kuliah. Jadi ketika anak saya menyatakan kepada saya, contohnya Brian ya, Brian bilang begini, Papa, Brian mau sekolah ke Australia. Oke, kamu tamat berapa lama sekolah di Australia? Target 4 tahun Papa. Nah, Brian itu memasukkan proposal kepada saya. Ini ongkos taksinya, ini biaya sekolahnya dan lain setiap bulannya seperti ini. Nah, satu saya katakan ke Brian, kalau kamu tamat lewat daripada yang kamu rencanakan, Papa tidak akan datang ketika wisuda kamu. Jadi artinya begini, anak saya mulai sekolah, dia cari sekolah sendiri. Kami datang suami istri adalah ketika di wisuda saja. Alhamdulillah kalau Brian itu 2 tahun lebih cepat dan rata-rata anak-anak sekolahnya lancar seperti apa harapan kita. Jadi saya luar biasa sekali terhadap istri saya, mendidik anak yang sangat luar biasa. Dia kalem, dia lembut, tapi hasilnya menjadi yang sangat luar biasa. Saya bilang kepada anak saya, jadi anak-anak saya itu sekolah, saya selalu berceritakan kepada anak saya bahwa dia tahu kalau papanya seorang pengusaha tapi tidak menamatkan sekolah, tidak tamat sekolah. Saya kan tidak tamat SD sekolah. Saya katakan kepada anak saya, kamu harus jauh lebih baik daripada papa kamu. Buktikan kepada orang bahwa papa kamu itu tidak sekolah bukan karena dia bodoh. Papa kamu tidak sekolah karena dia memang keluarganya miskin. Tapi kamu, bapak kamu bukan keluarga miskin. Bahwa kamu harus lebih baik dan lebih hebat. Tamat kamu dan pendidikan kamu harus lebih dan melebihi jauh dan melebihi papa kamu. Pokoknya saya selalu memberi semangat kepada anak saya. Alhamdulillah ketika mereka tamat, saya juga, anak saya setelah tamat sekolah, saya tidak pakirkan dia. Dia saya suruh megang perusahaan semua. Dia alhamdulillah semua anak laki-laki, dia telah mandiri, selain memegang perusahaan keluarga, dia juga memiliki perusahaan masing-masing. Jadi reward saya kepada anak saya, kamu buktikan kepada orang, papa kamu tidak tamat SD bukan karena dia bodoh, tapi karena papa kamu miskin. Papa kamu tidak miskin, bahwa kamu harus sukses melebihi papa kamu. Kamu harus capai itu. Dan alhamdulillah anak saya mencapai apapun harapan kami. Semuanya udah tamat sekolah dan semuanya udah dewasa. Tinggal 2 orang, yang terakhir Wendo udah selesai dari Amerika, Irena sarjana hukum pun telah selesai di Trisakti dan setahun juga lebih awal. Jadi alhamdulillah semuanya tercapai seperti target orang tua. Orang tua itu dia akan bahagia ketika anaknya menyelesaikan janji visi pendidikan yang dia janjikan kepada kami. Betulnya begini, mama saya, almarhum mama saya itu selalu bercerita kepada saya. Cerita mak saya ini saya ceritakan kepada anak saya. Karena kenapa? Makanya saya punya anak, alhamdulillah tidak memiliki hidup glamor. Mama saya bilang begini, nak, kata mama saya, kalau kamu memiliki 5,
kamu harus cerita 3 kepada orang. Saya bilang sama anak saya juga seperti itu. Jadi artinya begini, kalau kamu memiliki 5, kamu harus cerita 3 kepada orang. Dan alhamdulillah, artinya begini, saya mendidik anak dengan hidup yang sangat sederhana. Jadi artinya begini, saya punya hobi bermacam-macam mobil, tapi tidak satupun anak saya mau memakai. Itu satu didikan dia. Jadi anak saya alhamdulillah hidup sederhana dan bersaja dan memiliki usaha masing-masing. Halo sahabat-sahabatku, bagi sahabat-sahabat yang punya pertanyaan, tulis di kolom komentar, saya akan respon, saya akan jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap sekali.